Halo Cusamen, kembali lagi di podcast School of Life bersama aku, Tius, ya, host dari podcast ini. Dan aku mau nyapa kamu semuanya, selamat datang di podcast ini. I'm so happy, I'm so thankful that you are here and want to hang out with me right now. Makasih udah ada di sini, dan aku harap kabarmu baik-baik aja. Aku harap dimanapun kamu berada, dimanapun posisi kamu dalam hidup ini, susah atau senang, kamu tetap bisa berusaha untuk tetap bersyukur, karena menurut aku, bersyukur adalah the best thing that we can do. Be thankful, be grateful, because everything is for our good. Kembali lagi ke prinsip podcast ini, School of Life, bahwa hidup itu adalah sebuah sekolah, di mana kita akan terus diproses, kita akan terus bertambah tua, dan aku harap juga menjadi tambah dewasa, nggak cuma tua doang, karena dewasa itu pilihan. Jadi saat kamu susah, saat kamu menghadapi sesuatu yang susah, yang sulit, it's good to be thankful dan tetap kuat, tetap semangat. Jangan sampai kakimu goyah saat menghadapi sesuatu yang susah, tapi biarkan kakimu tuh tetap tegar, hadapi masalah dengan sebagai pahlawan, dan belajar dari kesalahan kamu, dan belajar juga dari kesalahan orang lain. Semuanya itu akan jadi bertambah kebaikan buat hidup kamu dan hidup aku. Oke, sekian dulu pembukanya, dan aku mau langsung bahas di episode yang ke-42 ini. Satu episode yang aku kasih judul Menentukan Kualitas Diri. So, kita awali dengan siapa sih yang sebenarnya menentukan kualitas diri? Siapa yang bisa sih? Apakah itu orang tua? Ataukah itu keluarga? Ataukah saudara? Atau diri sendiri? Yes, kitalah yang menentukan kualitas diri kita, dan bukan orang lain. Hidup itu hanya sekali, bro. Pastiin kamu tuh udah melakukan yang terbaik, atau seenggaknya kamu sedang melakukan yang terbaik. Jangan sampai loh nanti di akhir kehidupan kita menyesal. Jangan sampai di hari tua kita, saat kita mau menghadapi maut, kita kayak, ternyata semua sia-sia yang aku kejar. Tahu gitu aku nggak males-malesan. Aduh, jangan sampai menyesal lah, bro. Karena seenggaknya kalau kamu udah kasih yang terbaik, kamu tuh saat mau menyesal tuh kayak gimana ya? Ya, it was my best. You know, I gave my best. Itu yang membuat kamu lebih tenang gitu saat menghadapi masa-masa kamu mau menyesal. Jadi, pastikan setiap keputusan kamu adalah keputusan yang terbaik. Lalu, berkualitas tuh nggak cuma ngomong tentang kepandaian, nggak cuma ngomong tentang IQ, tapi kualitas diri itu juga berbicara tentang karakter. Iya, kalau cuma karakter doang, tapi nggak pinter, oke, maksudnya pinter itu juga penting, bro. Berhikmat tuh juga penting. Kamu pandai itu penting. Tapi yang aku rasa, yang aku percaya juga, kepandaian itu buah dari karakter yang bagus gitu. Buah dari kamu disiplin, buah dari kamu gak menyerah, buah dari kamu terus mau belajar. Ya, mau gak mau pinter itu hasilnya, bro. Masa ada orang yang belajar terus-terusan terus gak tambah pinter? I doubt it. Aku gak terlalu yakin sih ada orang kayak gitu. Atau mungkin dia belajar bukan tentang apa yang passionnya dia, bisa jadi. Dia ternyata suka bahasa, tapi dipaksa, dipacu, terus belajar matematika. Itu pun, saat dia rajin, ya pasti bisa. Seenggaknya, kalau pelajaran cuma buat lulus saja deh. Bisa sih. Lalu, yang berikutnya adalah, kalau kita mau hidup berkualitas, kita udah belajar, kita udah tahu, kita yang menentukan kualitas hidup kita. Sekarang kalau kita mau hidup berkualitas, percaya atau enggak, ada harga yang harus dibayar. Jadi nggak cuma aku pengen pinter, aku pengen bisa menguasai bidang seni. Ada harga yang harus bayar, bro. Kalau kamu pengen berkualitas dalam seni, ya kamu harus latihan. Mungkin kamu harus luangkin waktu buat itu. Kamu harus terus belajar melukis. Kalau itu lukisan dalam hal seni, kamu harus mungkin invest beberapa uang untuk beli alat-alat lukis. Ya itu harga yang harus bayar. Nggak ada yang gratis, bro, istilahnya. Kalau orang Jerman bilang von nix kommt nix. Jadi dari nggak ada, nggak akan dapat apa-apa. Kalau misal kamu pengen
pinter matematika, kamu pengen pinter fisika, kamu pengen jadi insinyur, ya belajar bro, harus ada harga yang dibayar, terus latihan, lihat kesalahan, kayak gitu. Lalu, aku juga terus di sini, kualitas kita itu ngukurnya gimana sih bro? Gini bro, meskipun kita yang menentukan kualitas diri kita, tapi menurutku juga ada satu poin di mana orang lain itu adalah cermin buat kualitas diri kita. Jadi gini, mungkin nggak semua opini orang lain tuh bisa kita tangkap dan bisa kita anggap benar. Ada beberapa opini yang udahlah biarin aja, itu kayak nggak pas atau nggak benar atau nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita rasain gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa orang lain itu adalah cermin bro. Contoh gini, kalau kamu di dalam dunia kerja ya, saat kamu kasih yang terbaik, kamu selalu ngerjain, berusaha tepat waktu. Meskipun salah, kamu tetap mau bertanggung jawab. Bukan harus sempurna ya, tapi ada aku bertanggung jawab, aku yang salah. Aku bersihin semua apa yang aku buat salah, misalnya gitu. I clean my mess, misalnya gitu ya, maksud aku. Itu tuh, orang tuh bisa lihat kamu bro. Tetap sebagus apapun kamu, ada orang yang benci kamu. Haters just gonna hate, oke? Tapi lihat deh, kamu perhatiin ada beberapa orang yang mencerminkan kualitas kamu. Ada beberapa orang yang kasih feedback sama apa yang kamu lakuin, bro. You are so amazing, misal gitu. Kalau nggak ada kamu, proyek kita ini nggak jalan. Thank you ya, kamu udah kasih yang terbaik. Misal gitu, ada yang ngomong kayak kamu gitu, bersyukur buat orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang yang peduli sama kamu. Itu adalah orang-orang yang menjadi cermin buat kualitas hidup kamu. Atau siapapun yang kasih kamu masukan, kasih kamu kritik, itu adalah cermin dalam hidup kamu. Apalagi kalau kamu sudah berkeluarga, pasti ada 1-2 kata yang keluar dari pasangan kamu, dan bisa jadi itu sangat mencerminkan siapa kamu. Oke, kita udah bahas bahwa kita yang menentukan kualitas diri kita. Poin yang kedua adalah, lalu gimana sih bro cara membuat diri kita ini berkualitas? Aku tulis ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin yang aku mau sampaikan di section ini. Yang pertama, dan menurutku yang paling utama, adalah belajar menghargai waktu kamu. Wah, gimana sih bro? Apa hubungannya waktu sama kualitas? Gini bro, waktu itu adalah hidup kamu. Waktu sama dengan hidup kamu bro. Dan pastiin bro, bahwa kamu tuh menghabiskan waktu kamu dengan optimal, dengan benar-benar produktif. Karena gini, tadi kan kita udah bilang bahwa saat kita mau memperbaiki kualitas hidup kita, ada harga yang harus dibayar. Harta terbesar atau uang, kalau kita bilang nilai tukar, alat tukar paling berharga dalam hidup kita itu adalah waktu. Kalau kamu mau belajar jadi insinyur, pakai waktumu untuk meraih itu. Itu adalah tukar yang paling berharga. Jangan sampai kamu sia-siain waktu kamu. Maksudku gini, kita harus seimbang. Kita butuh istirahat, kita butuh sosial, kita juga butuh merawat sebuah hubungan. Relationship, it's very important. Cuman, kamu yang bisa nilai apakah kamu yang kamu lakuin sekarang males-malesan apa enggak. Apakah main ini 5 jam sehari itu terlalu banyak apa enggak, sia-sia apa enggak. Kamu yang bisa nilai bro. Kalau menurutmu itu worth it, oke, 5 jam main sehari sedangkan kamu masih punya pekerjaan, kamu punya anak, kamu punya istri. Apakah itu benar-benar berkualitas? Apakah itu benar-benar udah optimal? Lain dengan waktu kamu masih mahasiswa, kamu masih bisa main. Itu pun juga aku rasa kalau kamu bisa baca, kamu bisa menggunakan waktu dengan sangat-sangat efisien, kamu bisa belajar banyak, bisa istirahat, penting juga buat istirahat. I think it's more than enough gitu untuk menjaga kualitas atau bahkan meningkatkan kualitas hidup kamu, meningkatkan kualitas diri kamu. Poin yang kedua adalah belajar dari kesalahan yang udah kamu buat. Nggak lepas dari kesalahan hidup kita itu setiap hari. Kalau aku udah bolak-balik ngomongnya, kita itu hidup nggak lepas dari kesalahan, maksud aku. Sangat banyak banget aspek yang bisa membuat kita tuh salah dalam melakukan sesuatu. Padahal kita tahu yang benar. Kadang sengaja, kadang juga nggak sengaja. But it's okay bro. Poinnya itu bukan
seberapa banyak kamu berbuat salah. Tapi poinnya itu ada pada seberapa bisa kamu belajar dari kesalahan itu. Dan jangan ulangin lagi. Tentu kalau kita udah belajar, gandengannya atau pasangannya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. I think it's very important karena belajar itu nggak cuma dari buku doang, belajar itu nggak dari cerita orang doang, nggak cuma dari pengalaman. Ya, pengalaman itu hubungannya sama melakukan kesalahan dan belajar. Bahkan juga kita melakukan sesuatu yang benar dan kita bisa tetap belajar dari sesuatu yang benar itu. Kita ingat-ingat lagi, ini aku melakukan yang benar gitu. Dalam banyak hal, dalam relationship juga, belajar, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, kalau kamu melayani, there are many things to learn. Dalam setiap kesalahan, itu ada pembelajaran. Kamu ingat episodeku yang lalu-lalu, yaitu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang aku bilang kegagalan itu sebenarnya adalah keberhasilan yang terselubung selama kita mau belajar. Ya kan? Kalau kamu lupa, kamu bisa cek lagi. Aku lupa sih di episode berapa, tapi kamu bisa cek lagi. Poin yang ketiga adalah tentukan gaya hidup yang kamu anggap berkualitas. Jadi gini, kita udah tahu bahwa orang lain itu adalah cermin buat kualitas diri kita. Tapi gimana dong kita bisa tahu apa yang mau kita ambil gitu, kualitas apa yang mau kita ingini gitu loh. Tahu nggak sih maksud aku? Mungkin kalau dalam dunia fisika paling gampang gini, kalau kamu mau sesuatu bahan yang nggak gampang patah, kamu ambil kayu, gampang patah. Kamu ambil besi, lebih kuat gitu, bahkan susah banget buat patah. Itu kan kalau kualitas yang kamu taruh gitu. Tapi kalau kamu pengen berkualitas yang bisa dibakar, besi susah banget dibakar. Kamu ambil kayu, lebih gampang dibakar gitu. Ya nggak sih? Jadi, kamu harus menentukan nih, aku tuh mau hidup kayak apa? Aku tuh mau berkualitasnya tuh seberapa? Seperti apa? Akan sangat membantu banget kalau kamu punya role model dalam kehidupan kamu. Misal, kamu pengen jadi pengusaha, kamu lihat ada beberapa orang di sekitar kamu yang bisa jadi role model karena dia seorang pengusaha, dan kamu jadiin dia sebagai contoh gitu. Nah, kamu udah tentu ini, misal, aku mau menentukan kualitas kerjaku seperti dia. Dia kerja nggak capek, dia benar-benar berusaha, dia kejar orderan, dia tidak mengecewakan orang. Itu kan kualitas-kualitas yang kamu taruh dalam hidup kamu karena kamu melihat seseorang gitu. Jadi taruh kualitas-kualitas dalam hidup kamu, setelah itu belajar lakuin, dan disiplin. Itu sebenarnya kata disiplin aku taruh di nanti yang paling akhir, tapi nggak apa deh, aku taruh sekarang. Jadi kamu yang menentukan gaya hidup berkualitas. Cari dulu kamu tuh mau ngapain. Setelah itu, poin keempat, disiplin dan konsisten. Kita udah tentukan kualitas apa yang kita mau, kejar itu. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin, dengan cara konsisten, nggak bolong-bolong. Kalau kamu udah bilang, aku mau terus belajar, aku mau baca buku, ya udah, baca buku, jangan sampai bolong-bolong kalau bisa. Tetap semangat. Poin yang terakhir dalam section ini, yaitu section cara untuk membuat kualitas diri, yaitu terus belajar. Jangan menyerah. Cari referensi, cari role model, raih. Kalau nggak pas, buang, cari lagi. Jadi, push yourself gitu, tetap push yourself. Section berikutnya adalah kendala apa sih yang bisa ada dalam mengembangkan diri atau membuat diri kita berkualitas. Aku catat di sini, musuh yang paling besar adalah malas. Kemalasan itu adalah musuh paling besar dalam kita meningkatkan kualitas diri kita. Coba renungin lagi deh, bener nggak sih? Iya, kayaknya bener sih. Malas itu paling susah untuk dikalahkan. But, good news, kabar baiknya adalah you are not alone, bro. Kamu nggak sendirian. Karena setiap orang itu punya kemalasan. Pasti ada. Kalau kamu tanya satu persatu, bahkan orang yang sudah sukses banget pun, aku yakin ada beberapa fase dalam hidup mereka yang mereka males. Ada kok. Aku pun juga ada pernah fase-fase males. Terutama di saat aku punya banyak waktu,
somehow semakin aku punya banyak waktu, semakin aku malas. Semakin aku punya waktu sedikit, semakin aku rajin. Karena itu mungkin aku masih harus banyak belajar lagi juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap berjuang melawan kemalasan. Tetap usahakan, tetap maju, kalahin kemalasan dengan cara apa? Disiplin. Nggak ada cara lain untuk menghadapi kemalasan selain dengan disiplin. Push yourself. Kamu yang bisa. Orang lain bisa nyemangati, ngasih motivasi, tapi tetap kamu yang menentukan mau males atau mau enggak. Musuh berikutnya adalah, atau kendala berikutnya dalam mengembangkan kualitas diri, yaitu kebiasaan lama yang buruk. Ini juga salah satu momok yang susah untuk dihilangin. Memang nggak gampang bro. Kalau kamu udah terbiasa sesuatu, misal kamu mau diet, kamu udah merasa badan kamu gemuk, kamu udah terbiasa makan 4 kali sehari misal, atau 3 kali sehari tapi nambah-nambah terus misal. Terus kamu udah kasih tentukan gitu, bukan berarti gemuk itu jelek ya. Ini hanya kalau misalnya sebuah case bahwa kamu merasa kamu gemuk dan kamu mau kurus. Jadi saat kamu ngerasa aku mau diet, kebiasaan makan harus diubah dong. Gaya hidup yang nggak olahraga harus diubah dong jadi olahraga, ya nggak sih? Nah, kebiasaan buruk yang makan lama, yang juga kebiasaan buruk nggak olahraga, itu susah banget bro, susah banget dihilangin. Jadi harus diperangi, harus dimusnahkan, asik. Ya, disiplin, kuncinya disiplin sih. Oke, di section terakhir, menentukan kualitas diri ini, aku mau share pengalaman aku dalam atau yang berhubungan dengan kualitas diri. Ya, aku cuma bisa bilang, memang susah banget ngelawan kemalasan. Bahkan ada waktu-waktu di mana aku benar-benar nggak ngapa-ngapain sama sekali. Aku work from home, nggak kerja juga, karena banyak banget distraction, dan aku ngerasa bersalah banget juga selama 2 minggu itu aku kerja dikit banget, dan bahkan malas banget gitu, nggak buat podcast juga cuma sekedarnya, terus nggak bersih-bersih rumah. Itu juga aku menyadari bahwa ada hubungannya antara malas dan menunda banyak hal gitu. Saat aku malas, aku juga bertendensi untuk menunda banyak hal juga gitu dalam hidup aku. Hal-hal yang harus aku kerjain itu sangat berkaitan erat kayak. Dengan kemalasan ini juga bahkan aku harus tiap hari bilang sama diriku sendiri atau memutuskan untuk hari ini nggak malas. Aku buat rencana, besok aku mau buang sampah, besok aku mau cuci baju, besok aku mau ini. Jadi aku udah buat plan itu. Jadi besoknya saat aku pulang kerja aku udah tahu harus ini sebelum aku nyantai, sebelum aku benar-benar ngerjain yang lain, aku udah kasih tahu harus cuci baju, harus ini. Itu sih. Dan sering banget saat aku malas, aku nyesel. Ya, penyesalan tuh datangnya selalu di belakang. Tapi ya, es ist halt so. Man muss einfach damit zurechtkommen. Ya, itu emang kayak gitu. Jadi kita harus bisa, bagaimana caranya kita bisa mengolah segala kejelekan kita, mengolah kenegatifan kita. Aku susah banget ngomong bahasa Indonesia nih. Disadvantage atau Nachteile kalau bahasa Jermannya. Kita nggak bisa ngilangin negatifnya diri kita, karena itulah yang membuat kita itu kita gitu. Misalnya kamu kamu suka banget lebay gitu. Mungkin beberapa orang mandang lebay itu negatif gitu. Tapi jujur, kalau kamu nggak lebay itu mungkin bukan kamu gitu loh. Kita bisa belajar untuk taruh porsi lebay di mana, kita kurangi, kita tambah. Kita nggak harus kasih tahu ke semua orang kelebihan kita gitu. Ini contoh yang paling kasar ya. Tapi gini bro, dalam hal apapun secara umum, kita tuh akan selalu bersama kelebihan kita dan kekurangan kita bro. Jadi, the point is, bagaimana kita mengolah itu semua jadi kebaikan yang paling optimal buat kita. Contoh, aku seorang yang gampang cemburu. Contoh ya, aku gampang banget cemburu. Dulu apalagi sekarang udah lebih better, jauh lebih better banget. Tapi dulu aku waktu masih zaman-zaman pacaran itu loh, ABG, labil. Aku gampang banget cemburu. Dan itu ngerusak banget hubungan aku sama pacar aku yang dulu.
Akhirnya aku belajar dari situ bro. Aku nggak bisa ngilangin aku cemburu, aku bisa tahan tapi tetap nggak bisa hilang. Akhirnya aku buat satu gebrakan, aku nggak mau lagi kepoin HP pasanganku waktu itu. Jadi aku pilih untuk trust her on everything she said. Kalau dia bohong, ya udah pes ke HP atau ya sialnya di aku gitu. Ya udah, aku udah percaya kalau aku disakitin, ya udah itu harga yang kubayar untuk kepercayaanku dan itu harga yang kubayar untuk hubungan yang sehat, untuk kelemahanku. I'm okay. Aku bayar harga itu. Gitu bro. Itu salah satu contoh gimana aku mengakali dalam tanda kutip atau memanage kekurangan aku kayak gitu. Oke, aku harap kamu gak bosan dengerin aku. Mungkin agak terbalik-balik, sorry banget. Kadang-kadang aku susah juga buat ngomong dengan grammar yang bener, yang baik, dengan kata-kata yang bagus. Kadang-kadang juga dalam rekaman tuh ada stele-stele lagi. Ada bagian-bagian di mana aku langsung ngeblank. But I'm really enjoying this podcast with you, to be honest. Thank you for listening. Jangan menyerah. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, percaya aja. Selama kamu kasih yang terbaik, nggak akan kok yang ada yang sia-sia. Well, I'll see you next week dengan tema yang baru, dengan tema yang fresh. Aku belum nyiapin, tapi aku akan coba siapin sebagus mungkin, lebih better dari hari ini. Hari ini aku capek banget pulang kerja. Besok hari Sabtu, tapi aku besok udah dijanji aku bantu temanku pindahan ke luar kota. Jadi ya biasanya aku Sabtu buat ada waktu kan pagi-pagi gitu nyantai enak, tapi aku sekarang harus buat malam-malam, jadi kadang-kadang agak ngeblank juga. But aku mau konsisten dengan setiap seminggu keluar. Aku bersyukur banget istriku juga sangat-sangat mengerti hari ini aku mau waktu buat podcast, padahal aku tadi bilang mau nemenin nonton, setelah ini aku mau nemenin dia nonton. Oke, thank you very much for listening me. Kalau ada saran, kritik, kamu bisa langsung tulis ke email atau pertanyaan juga ke sonardo@yahoo.com. SONNARDO@yahoo.com. Dan kalau kamu mau kasih do me a favor, kamu bisa sebarin podcast ini ke banyak orang, ke sosial media, kemanapun. Kasih rating, kasih komentar yang membangun, kasih kritik yang membangun. Dan itu akan bisa membuat aku jadi lebih baik lagi, and I'm very thankful for that, for your effort. Semangat, jangan menyerah, and never forget that you are very blessed. Bye-bye.